Halo kawan-kawan, selamat datang di channel 1411. Nah, kawan-kawan, Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, memastikan 3 calon pemain naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan sang pelatih baru, yakni Patrick Kluivert. Semuanya ada proses dan transparan. Nama 3 pemain itu tidak lain dan tidak bukan ialah: yang pertama ada Dean James, Emil Laudero, dan Joy Pelupesi. Nama-nama mereka baru saja diumumkan dan direncanakan untuk penyelesaian naturalisasi dalam rangka penguatan timnas Indonesia menuju mimpi kita ke Piala Dunia. Nah, 1 pemain sudah selesai dinaturalisasi kawan-kawan. Pada tanggal 11 Maret 2025, Emile Laudero sudah berhasil untuk dinaturalisasi. Nah, kabar ini disampaikan langsung oleh Bapak Erick Thohir sendiri dengan caption, "Alhamdulillah, Emile Laudero Mulyadi sudah menjalani proses pengambilan sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia." Emil yang lahir di Mataram pernah berseragam Juventus dan Inter Milan. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad untuk posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Emil bisa menjadi WNI karena dukungan banyak pihak. Tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan Komisi DPR, Menpora, Menkum, yang telah sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia semakin berprestasi, ucap Bapak Erick Thohir di sosial medianya. Nah, untuk Emil Laudero ini kawan-kawan, dia berada sebagai posisi penjaga gawang. Emil Laudero sudah pernah membela 5 tim Eropa. Yang pertama, Emil Laudero pernah bermain untuk Juventus, dan Emil juga merupakan pemain yang berasal dari Akademi Juventus itu sendiri. Yang kedua, ada Venezia. Yang ketiga, ada Sampdoria. Yang keempat, ada Inter Milan. Dan yang kelima, ada klub Como. Dan sekarang, dia bermain di klub Palermo FC. Nah, melihat dari latar belakang Emil Laudero ini, semoga pengalaman yang sudah dia dapatkan saat bermain di tim Eropa mampu menambahkan kekuatan untuk timnas Indonesia kita. Nah, pemain selanjutnya ada Joy Pelupesi. Joy akan menjadi tambahan opsi untuk pelatih timnas Indonesia yang baru, yakni Patrick Kluivert di lini tengah. Sebelumnya, Indonesia cuma mempunyai opsi Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tom Haye, dan Nathan untuk barisan gelandang di timnas Indonesia. Nah, untuk latar belakang klub Joy saat masih bermain di Eropa, pada tahun 2013 sampai 2014 Joy bermain di Twente. Di tahun 2014 sampai 2018 dia bermain di Heracles Almelo. Nah, di tahun 2018 sampai 2021 dia bermain di klub Sheffield Wednesday. Nah, di tahun 2021 sampai 2022 dia bermain di Giresunspor. Di tahun 2022 sampai 2025 dia bermain di Groningen. Dan di tahun 2025 dia bermain di klub Lommel, dan itu menjadi klubnya sampai sekarang. Dan pemain ketiga yang juga masih dalam tahap naturalisasi ada Dan James. Dan James saat ini sedang merumput bersama klub Eredivisie Belanda, yakni Go Ahead Eagles. Dia tercatat masuk ke dalam skuad utama tim asal kota Deventer di Eredivisie musim 2024 sampai 2025. Dia bermain sebagai bek kiri atau wingback. Sebagai posisi utamanya, untuk Dean James sendiri, dia mengawali karir sepak bola dengan menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2008, hingga klub tempat dia pernah bermain yang pertama. Di musim 2008 sampai 2014 dia bermain di Akademi Ajax Amsterdam. Pada tahun 2014 sampai 2020 dia bermain di Akademi FC Volendam. Pada tahun 2020 sampai 2023
dia bermain di FC Volendam. Di tahun 2020 itu sendiri, dia masuk ke skuad utama FC Volendam dan dia bermain sampai tahun 2023. Nah, di tahun 2023, dia bermain di Go Ahead Eagles yang mana itu merupakan klubnya sampai sekarang. Nah, Pak Erik mengungkapkan pasti semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kami diskusikan di Badan Tim Nasional atau BTN. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangan pelatih biasanya. Kata Bapak Erick Thohir dalam jumpa persnya di GBK Arena pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2025. Bapak Erick Thohir yang juga sebagai Menteri BUMN ini mengatakan perlunya hitam di atas putih. Pelatih juga sebagai bentuk transparansi PSSI terhadap program Timnas Indonesia. Jadi kami tidak mau ada tutup-menutup. Oh, ini pemain titipan. Oh, ini kelasnya belum. Enggak, kita semua transparan, ujar Bapak Erick Thohir. Karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung. Jadi kita juga melakukan yang terbaik untuk timnas, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lantas, apakah pemain-pemain itu dipastikan juga bakal diturunkan? Mengingat sempat ada salah satu pemain naturalisasi era Sinteyong, Eliano Reinders, baru debut saat Indonesia lawan Bahrain tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Setelah itu, diparkir saat lawan Jepang dan Cina. Adapun saat melawan Arab Saudi, ia hanya sebagai cadangan. Nah, untuk jawaban itu, Bapak Erick Thohir mengatakan, semua itu pilihan pelatih. Kita memberi kesempatan selebar-lebarnya juga kepada Liga Indonesia. Karena itu, Patrick, Denny, Alex, Gerald memantau banyak pertandingan di Liga, bahkan sampai ke Maluku, ujar Bapak Erick Thohir. Dan yang menarik itu, kita membuat pertemuan antara mereka difasilitasi PSSI dengan Liga. Kami juga berharap kedekatan BTN dengan Liga seperti ini, ujar Bapak Erick Thohir. Nah, kawan-kawan, Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Australia akan dihadapi Indonesia di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Sementara Bahrain akan dijamu Indonesia 5 hari berselang. Nah, untuk Audero sendiri, dia sudah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan untuk kedua pemain lainnya, semoga proses naturalisasinya berjalan lancar agar timnas kita mampu bersaing untuk berjuang di Piala Dunia 2026 mendatang. Kita doakan saja semoga proses naturalisasi kedua pemain itu, yakni Dean James dan Joy, lancar-lancar saja. Nah, kawan-kawan, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah di dalam video ini, saya pribadi meminta maaf. Kepada kalian, saya minta maaf. Kepada Allah, saya minta ampun. Jangan lupa agar mendukung channel ini. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.